Halo, ketemu lagi dengan TNF Baking and Cooking Online Class. Dan kali ini kita akan membuat red velvet dessert. Dan ini dia bahan-bahannya. 5 butir kuning telur, 4 butir putih telur, 75 gram gula pasir, 1 sendok makan emulsifier, 75 gram tepung terigu, 45 gram tepung maizena, 1 sendok teh baking powder, 5 gram coklat bubuk, dan 5 gram bubuk red velvet, 57 gram margarin dilelehkan, 1 sendok makan softener cake, dan perisa red velvet cair. Dan loyang yang kita gunakan adalah ukuran 24 cm x 24 cm. Berikut cara membuatnya. Pertama, kita panaskan dulu kukusan, kemudian kita lelehkan margarin. Kita aduk terus margarin sampai dia menjadi leleh atau mencair, tapi tidak sampai menjadi minyak. Jadi tidak berubah seperti minyak, masih ada tekstur kentalnya. Selanjutnya kita siapkan bahan-bahan kering. Kita ayak terlebih dulu tepung terigu, kita masukkan ke dalam ayakan, kemudian tepung maizena kita masukkan juga, dan juga coklat bubuk dan bubuk red velvet dan baking powder kita masukkan semua jadi satu, kita ayak. Pengayakan bahan kering ini bertujuan supaya tekstur kue lebih lembut. Selanjutnya kita siapkan telur. Kita memakai 5 butir telur, tetapi hanya 1 telur yang kita pakai kuningnya saja. Jadi semuanya adalah 5 kuning telur dan 4 putih telur. Ini dia 1 telur yang kita pakai hanya kuningnya saja. Jadi putihnya kita pisahkan. Selanjutnya kita masukkan gula pasir atau kita campurkan dengan telur dan kita mixer. Kita mixer mulai dengan speed rendah dulu ya. Perlahan kemudian kita naikkan speednya. Ini adalah tujuannya supaya mixer kita tidak menjadi cepat panas dan jadi tidak cepat rusak. Kemudian setelah kira-kira gula larut, baru kita masukkan emulsifier. Kenapa emulsifiernya baru dimasukkan? Karena ini untuk memaksimalkan fungsi dari emulsifier ini. Jadi dimasukkannya setelah gula pasirnya kira-kira sudah larut. Seperti ini, kemudian kita mixer terus. Kita mix sampai jadi kaku. Oh ya, kita masukkan juga softener cake. Softener cake ini adalah fungsinya untuk lebih melembutkan cake, juga dia mengecilkan pori cake, dan juga dia bisa menghilangkan bau amis telur. Ini bisa dipakai untuk cake, bolu, martabak juga bisa dipakai. Nah, sekarang ini sudah berubah, udah agak pucat, tapi dia belum kaku. Kita masih terus mixer sampai dia kaku. Kita kocok terus sampai menjadi kaku, warnanya juga pucat. Kemudian setelah adonannya sudah kaku, kita turunkan speednya dulu menjadi terendah. Kemudian kita masukkan bahan kering tadi yang sudah dicampur dan sudah diayak. Kita masukkan secara bertahap dulu ya, sedikit demi sedikit. Kita mixer lagi. Di sini agak berat karena adonannya ini sudah kaku dan kita tambah dengan bahan kering, jadi dia semakin berat.
Dan di sini kenapa kita gunakan speed yang rendah? Karena supaya adonannya itu dia tetap stabil. Jadi tetap mengembang stabil, tidak turun. Kita ratakan dulu sampai semuanya rata, adonannya menjadi rata. Kemudian kita akan tambahkan sedikit aja perisa red velvet. Nah, ini dia sudah tercampur rata ya. Di sini teksturnya atau warnanya memang agak pucat, tapi nanti setelah matang dia akan berubah menjadi pekat. Nah, selanjutnya kita tambahkan margarin. Untuk margarin ini kita aduk cukup dengan spatula, jadi tidak menggunakan mixer lagi. Diaduknya satu arah saja, diaduk balik menggunakan spatula. Ini pelan-pelan aja, tidak boleh cepat-cepat karena nanti adonannya bisa turun. Supaya tetap stabil, tetap mengembang. Nah, sudah rata. Kemudian kita siapkan loyang. Loyangnya 24 cm x 24 cm dengan tingginya kurang lebih 4 cm. Kemudian setelah kita oles dengan sedikit minyak dan dialasi dengan kertas roti atau baking paper, kemudian kita masukkan adonan ke dalam loyang. Sudah kita masukkan semua, sudah rata. Selanjutnya kita akan memanggangnya. Oh ya, sebelum masuk ke dalam oven, kuenya ini, adonannya, loyangnya kita hentakkan dulu 2-3 kali supaya tidak ada rongga di dalamnya. Kemudian kita masukkan ke dalam oven. Setelah oven dipanaskan dulu terlebih dahulu, suhunya adalah 160 sampai 165 derajat. Dan waktunya adalah 20 sampai 25 menit tergantung ovennya masing-masing ya. Dan ini dia hasilnya yang sudah jadi atau sudah keluar dari oven. Ini sudah matang. Ini teksturnya, ini warnanya kalau dari luar kelihatannya pucat, tapi nanti kalau kita potong di bagian ini dia proses selanjutnya. Di sini saya akan membuat semacam dessert box, tapi ini menggunakan box yang lebih kecil. Ini yang saya gunakan di sini adalah ukuran 200 ml. Pertama kita potong dulu kuenya, red velvet cake tadi kita potong dulu seukuran dengan wadahnya. Kira-kira di sini adalah 7 cm panjangnya kali 5 cm. Nah, ini dia bagian dalamnya. Di bagian dalamnya dia lebih pekat daripada bagian luar. Bisa terlihat ya. Kita akan potong-potong dulu sesuai dengan ukuran wadahnya. Setelah sudah dipotong, ini juga kita belah lagi. Di sini saya membelahnya menjadi 3 bagian. Sebenarnya ini bebas aja ya, suka-suka, terserah kreasi masing-masing teman-teman. Bebas mau dibuat 1 layer aja juga bisa, 2 juga bisa, bebas. Ini saya hanya mempraktekkan apa yang saya buat aja karena ini tidak terlalu tinggi, jadi saya menggunakan 2 layer untuk 1 box 200 ml ini. Ini dia. Kemudian kita masukkan bahan krim. Krimnya ini juga bebas, terserah mau menggunakan krim apa. Bisa menggunakan whipping cream atau butter cream juga bisa digunakan. Kalau yang saya gunakan di sini adalah whipping cream yang saya campur dengan
susu kental manis. Saya campur susu kental manis dan whipping cream bubuk. Jadi rasanya memang manis karena kebanyakan di pelanggan saya adalah tidak terlalu suka dengan rasa cream cheese yang agak asam itu. Makanya saya tidak menggunakan cream cheese. Tapi untuk teman-teman yang suka dengan cream cheese bisa dicampurkan dengan cream cheese. Atau bisa juga menggunakan mascarpone, itu juga bagus juga sih. Itu kan bahannya premium juga, karena di sini kelas saya adalah kelas menengah ke bawah, jadi saya sesuaikan. Dan ini dia, ini bubuk red velvet. Di sini ada 2 macam ya. Yang pertama ini, nah yang ini red velvet. Yang saya pakai ini adalah red velvet homemade. Jadi ini buatan saya sendiri. Nanti boleh saya share cara membuatnya juga. Kalau yang satunya adalah red velvet yang beli jadi atau instan sudah jadi. Kalau yang ini saya bikin sendiri. Kemudian kasih topping Oreo varian red velvet. Nah seperti ini jadinya. Sudah jadi, cantik kan? Silakan bisa dicoba dan jangan lupa di-share hasil prakteknya ya. Nah, sudah selesai. Terima kasih bunda-bunda. Salam sukses. Bye.